Dan disyaratkan pula mengetahui dengan kaifiyah sembahyang, supaya sahnya sholat itu orang harus tahu bagaimana kaifiyah sembahyang. Kaifiyah itu artinya tata cara. Jadi sholat ini nggak bisa sembarangan. Sholat ini harus tahu mana syarat, mana rukun, mana sunnah, mana perkara yang membatalkan. Kalau sembarangan saja nggak bisa. Nggak bisa sholat ini cuma main tengok-tengok saja. Tengoknya orang sholat, tirunya. Nggak bisa. Harus duduk ngaji memang. Harus memang dengar bagaimana tata caranya. Kenapa? Kalau nengok saja banyak yang nggak bisa tertengok. Niat itu nggak bisa terlihat. Jadi nggak akan bisa orang sholat itu kalau cuma nengok saja. Oh begitu. Nah bacaannya juga kadang nggak terdengar. Jadi memang harus tahu tata cara sholat. Udahlah Ustaz, yang penting kan udah sholat. Nggak bisa begitu. Karena ketika Rasulullah sedang berada di masjid, datang seorang laki-laki. Kemudian dia ucapkan salam kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Kemudian dia sholat. Diperhatikan sama Rasulullah dia sholat. Habis selesai sholat, dia datang kepada Rasulullah. Mendekat ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi. Belum sholat kok itu. Dia pun sholat lagi. Balik lagi setelah itu jumpai Nabi. Kata Nabi, Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, belum sholat kok itu. Habis itu dia sholat lagi, ketiga kali datang lagi ke Nabi. Kata Nabi, Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, belum sholat kok itu. Maka orang tadi bilang, tak tahu aku yang lebih bagus dari ini ya Rasulullah. Nah inilah yang paling aku bisa. Maka diajarkan Rasulullah. Cara rukuknya, cara sujudnya, pakai tumak ninah. Wa idza raka'ta hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau rukuk sampai kau tumak ninah dalam rukuk. Diajari terus semua. Nah ini maknanya apa? Maknanya nggak bisa kita bilang ya udahlah yang penting kan dia udah sholat. Enggak. Harus sah sholatnya. Jadi kalau nengok orang sholat itu nggak sah, ya itu nggak diterima. Nah kita khawatir orang-orang yang tidak belajar tentang sholat dengan benar. Ketika nanti dihisab. Nah, kata malaikat atau kata Allah, fa innaka lam tusalli walau marratan wahidatan. Kau ini belum pernah sholat walaupun sekali. Padahal udah sholat aja kerjanya di dunia. Tapi kata Allah, kau ini belum pernah sholat. Kenapa orang nggak beres sholatnya? Berapa banyak, mohon maaf, orang yang sudah meninggal dunia sampai wafatnya tak paham cara wudhu, tak paham cara sholat yang benar. Kenapa nggak pernah mau duduk mengaji? Nah, ini yang duduk-duduk sini nih ya insya Allah mudah-mudahan tahu tak begitu rupanya begini. Kita udah bahas wudhu, udah bahas mandi wajib, udah bahas semuanya. Tinggal ngamalinnya. Nah, kita takut ketika dihisab dikatakan fa innaka lam tusalli. Nah, kau ini tak pernah sholat sama sekali ini di dunia. Padahal udah semua dibuat. Tahajud pun udah. Nah, tapi ternyata mandi wajib nggak paham. Nah, ya mau gimana sholatnya mau sah? Ah, maka sebelum yang lain-lain ini dululah selamatkan anak-anaknya itu. Lihat bahasa Rasulullah. Padahal di zaman Rasulullah itu udah begitu banyak ilmu. Nah, ilmu berhitung udah ada, ilmu bangunan udah ada, ilmu cara kehidupan yang lain lah itu udah ada ya. Tapi apa kata Rasulullah? Muru sibyanakum bis sholah. Suruhlah anak kalian untuk sholat. Itu dulu. Wahuwa ibnu sab'in, ketika dia usianya sudah 7 tahun. Nah, jadi artinya memang ini dulu kata Rasulullah, sholat dulu. Sebelum les bahasa Inggris, sebelum les taekwondo, sebelum belajar silat, sebelum belajar apa lagi lah segala macam. Nah, kan ada memanah, ada ini, ada itu segala macam. Tapi di usia 7 tahun, awal mumayyiznya, awal dia bisa menerima ajaran, menerima perintah dengan baik, kata Rasulullah, muru sibyanakum bisolah. Sholat dulu. Ah, jadi yang punya anak kadang harapannya besar, nak pingin dia bisa ini, itu segala macam. Nah, segala macam bahasa dileskan, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi sebelum itu semua sholatnya dulu. Nah, supaya tahu nanti kaifiyah sembahyang.
Maksud tahu kaifiyah sembahyang itu bagaimana dengan bahwa membeza iya. Bisa dia membedakan segala fardunya daripada segala sunnahnya. Bisa dia tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Tanya anak-anak sekarang yang tak ngaji itu. Nah, mana yang rukun, mana yang sunnah. Saya udah sering nyoba. Dulu waktu saya masih ngajar di madrasah aliyah, saya tanya satu, kau udah sholat? Udah. Udah balik? Udah. Nah, sholat nggak? Sholat. Berapa rukun sholat? Insya Allah masih tersebut 13. Kenapa? Karena sering didengarkan gitu, rukun sholat 13. Tapi begitu coba sebutin satu-satu. Doa iftitah pun masuk. Nah, tadi. Jadi itu tadi, karena nggak pahamnya, nggak bisa membedakan mana wajib, mana sunnah. Jadi yang dimaksud tahu kaifiyah itu, dia bisa membedakan segala fardunya daripada segala sunnahnya. Nah, nih kalau bisa anak-anak kita nyebut rukun sholat itu memang sudah lancar lah. Yang 13. Daripada niat, berdiri, takbiratul ihram, baca fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, baca sholawat, salam, tertib. Sampai 13 itu memang disebut, bahkan kalau bisa tiap-tiap rukun itu tahu syaratnya. Nah, yang pertama niat, syarat niat. Kalau sholatnya fardu ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau sholatnya sunnah berwaktu atau bersebab, qasad sama ta'yin. Kalau sholatnya sholat mutlak, qasad saja. Kan senang kita kalau anak kita bisa merincikan seperti itu. Takbiratul ihram, syaratnya harus dengan lafzul jalalah, harus mualah, harus dengan bahasa akbar. Nah, tidak terpisah antara Allah dengan akbar dengan kalimat yang lain. Harus bahasa Arab, minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Kalau bagi makmum wajib setelah takbiratul ihramnya imam. Nah, itu kalau di Pondok Jawa tuh udah wajib tuh dihafal seperti itu. Tiap rukun plus syarat-syarat dalam rukun. Nah, ya. Jadi itu kalau sudah bisa seperti itu, nah, itu baru tahu kaifiyah. Nah, air satu suku ada mana tadi lewat sunnahnya. Bahkan nah, jika i'tiqad akan sekaliannya fardu, ini kasus pertama, dia yakini semua perbuatan sholat itu rukun, doa iftitah rukun, baca subhana rabbiyal azim itu rukun. Nah, semuanya itu dia anggap rukun. Itu satu. Yang kedua, atau setengahnya fardu dan setengahnya sunnah. Dan tiada membezakan dia. Atau dia tahu di sholat itu ada rukun, ada sunnah, tapi aku nggak pandai bedainnya. Nah, ada rukun, ada sunnah, tapi nggak pandai membedakannya. Nah, dan ia orang awam, dan dia orang yang awam. Orang awam tuh yang memang jarang ngaji lah masih. Nah, dan tiada ia i'tiqad dengan fardu itu akan sunnah, sahlah sembahyangnya. Jadi ini, untungnya lah, hukumnya masih seperti ini. Kalau ada yang berkeyakinan, semua yang dalam sholat itu, dari usolinya, bahkan dari usolinya dia katakan, itu rukun itu. Doa iftitah rukun, habis walad dolin rukun, wajib baca surah, kalau enggak sah. Kalau ruku wajib baca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Kalau nggak 3 kali nggak sah. Pokoknya semua perbuatan dia yakini rukun. Sah nggak nih sholatnya? Sah. Atau yang kedua, di sholat itu ada rukunnya, ada. Sunnahnya ada juga. Mana yang rukun, mana yang sunnah? Tak tahu aku, tak pandai aku membedakannya. Nah, ini juga masih sah. Untungnya ini masih sah. Nah, untunglah. Nah, kalau ini nggak sah, wah, banyak yang masih nggak sah sholatnya. Alhamdulillah lah, ini masih sah. Nah, tapi yang sah ini, yang seperti ini, kalau dia orang awam. Nah, kalau dia udah ustadznya, wah, udah ustadz. Ini jangan heran, banyak ustadz nggak bisa membedakan rukun dan sunnah itu masih banyak. Nah, saya ngisi di perwiritan ibu-ibu. Nah, sampai dibilang waktu membahas tentang sholat id, Ustadz, kata ini Mu'alim Supriyadi juga pernah cerita, kata Ustadz Fulan,
Itu kalau sholat id takbirnya nggak 7 kali, nggak 5 kali, nggak sah Ustaz. Karena udah Ustaz tak pandai bedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, kalau dia bukan orang awam, nggak boleh. Ini bolehnya bagi orang awam. Nah, jadi untungnya seperti itulah. Awam tuh masih ngaji sebentar, ataupun ngajinya udah lama tapi daya tangkapnya kurang. Nah, itu tadi. Berikutnya. Nah, jadi kalau yang masih sah. Jadi kayak yang ngaji-ngaji sini kayak udah tak awam ini. Nah, kalau sudah nah, tapi ya memang begini. Kalau orang dulu tuh standarnya tinggi. Kalau kita sama ulama-ulama sekelas Syekh Daud Fatoni ini masih awam kita nih. Nah, kalau sekelas beliau nih, kita dipandangkan masih awam. Guru-guru sekarang pun mungkin masih banyak yang kelasnya masih awam. Nah, berikutnya. Dan disyaratkan pula bahwa sembahyang ia atas tempat yang suci, dan jika dengan zon sekalipun harus sholat di atas tempat yang suci walaupun kuat dugaan, nggak yakin. Nah, jadi sholat harus di atas tempat yang suci. Ini syarat sah sholat suci tempat daripada najis, itu maksudnya. Suci tempat daripada najis. Walaupun tempatnya itu sucinya sifatnya zon, ya kuat dugaan nggak bernajis lah ini gitu. Nah, nanti di sini ada. Nah, dan jangan ada bersentuh satu suku daripada badannya atau pakaiannya dengan najis pada ketika qiyamnya, atau duduknya, atau rukuknya, atau sujudnya. Nah, itu maksudnya. Ketika dia berdiri, badan dan pakaiannya tidak nyentuh najis. Ketika dia ruku, duduk, sujud, pokoknya tubuh dan pakaiannya tidak nyentuh najis. Nah, jadi misal musola nih, banyak pula tai cicak, sana tai cicak, situ tai cicak, banyak najis. Nah, tapi ada satu sudut yang di situ bebas najis lah untuk dia sholat. Nah, jadi ini sah juga. Walaupun musolanya bernajis, dia sholat di musola, tapi yang dimaksud tempat sholat adalah mana-mana yang dia sentuh ketika dia berdiri, ruku, duduk, sujud. Itulah tempat sholat dia. Itulah yang harus suci daripada najis. Kalau sejadah di bawahnya najis tak masalah, kenapa nggak bersentuh sama kita? Nah, sama kita tidak bersentuh. Kalau najisnya kering, kalau najisnya basah ngerembes naik ke atas, ya itu bernajis juga jadi. Ini kecuali nanti yang dimaafkan. Nah, kalau masalah najis yang dimaafkan kita kan yang lalu udah kita bahas. Kalau seandainya pakaiannya terkena darah yang sedikit, itu dimaafkan. Kalau terbawa bulu kucing 2 helai, itu dimaafkan. Nah, kalau seandainya, ya banyak lagi lah yang istilahnya sudah sangat-sangat sulit untuk dihindari, seperti bangkai semut, bangkai lalat, bangkai nyamuk, yang memang sudah sangat sulit untuk dihindari, itu maka dimaafkan kalau seandainya terbawa dalam sholat. Nah, kemudian syarat berikutnya, dan mengetahui dengan masuk waktu. Harus tahu masuk waktu, jangan sholat tidak masuk waktu. Atau zon masuknya, atau kuat dugaan masuk waktu, tapi harus dengan ijtihad. Ijtihad itu contohnya bagaimana? Nah, seperti dengan wirid daripada Quran. Contoh begini, biasanya, kalau kami di pondok, habis sholat maghrib, baca zikiran, tambah al-muluk,
tambah Rotibul Haddad atau Hizib Nawawi pas azan Isya. Nah, artinya kalau seandainya tiba-tiba jam rusak, mati lampu, tak tahu, pas pula lagi zikiran tadi itu, tiba-tiba nggak ada yang bisa ditengok lah. Nah, jam apa segala macam. Maka berdasarkan wiridan tadi itu bisa jadi alat untuk ijtihad tahu masuk waktu Isya. Nah, itu contoh daripada wirid, daripada Quran. Atau ada yang memang biasanya habis maghrib baca Quran dapat 1 juz, masuklah Isya misalnya. Nah, udah itu bisa dipegangi untuk menentukan masuknya waktu Isya. Atau mutolaah ataupun mutolaah kitab misalnya. Biasa dia punya kebiasaan habis sholat maghrib baca kitab, dapat 5 lembar, masuk Isya. Berulang begitu, tiap baca kitab dapat 5 lembar, masuk Isya. Nah, itu pun boleh dipegangi seperti itu. Nah, atau umpamanya, atau yang semisalnya seperti menjahit. Ada tukang jahit yang memang udah betul-betul sering jahit. Pokoknya kalau dia habis zuhur jahit, selesailah 1 potong celana atau 1 potong baju, masuklah asar. Nah, itu boleh dijadikan pegangan, boleh juga yang seperti itu. Nah, dan kokok ayam, boleh juga dengan kokok ayam. Nah, kalau dia punya ayam, asal ayam tuh bekokok, tak lama sekitar 5-10 menit masuklah waktu subuh. Tapi tak tahu, saya rasa ayam sekarang udah sering kesiangan. Saya dulu kalau dengar ayam biasanya memang sebelum subuh, tapi akhir-akhir ini udah terang baru bekokok nih. Ayam pun udah mulai kesiangan. Ketularan sama yang punya. Kalau hal yang kurang positif lah, misalnya boleh juga. Pokoknya wirid ini wirid baik atau buruk lah. Tapi nanti ada, perlu diperhatikan. Nah, misal begitulah memang. Nah, ataupun yang lain lah, kebiasaan-kebiasaan yang lain. Boleh nggak tuh jadikan alat ijtihad? Boleh. Atau umpamanya seperti suara himar, seperti suara keledai. Ada beda antara dengar suara keledai dengan suara ayam. Kalau dengar suara ayam, kita disunnahkan bertasbih. Kalau ada ayam berkokok, itu disunnahkan bertasbih. Karena seringnya ayam itu berkokok karena melihat malaikat. Itu tadi. Jadi ketika dengar ayam berkokok, subhanallah. Tapi kalau mendengar keledai meringkik ya pasti. Iya. Keledai meringkik yang suaranya jelek kali itu suara hewan atau suara terburuk itu adalah suara keledai. Siapa yang bilang? Al-Quran. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, memang jelek kali suaranya. Didengar nanti kalau ada suara keledai itu. Trompet nggak jelas begitulah. Nah, nanti cari di YouTube suara keledai. Oh, tak enak betul suaranya. Nah, kalau keledai meringkik, itu tanda dia ngelihat setan. Maka dianjurkan untuk ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bedanya. Nah, sini tak ada pula keledai. Nah, kalau ayam setiap bekokok aja, Ustaz. Iya, setiap bekokok saja. Dia mendengar itu biasa, subhanallah. Nah, itu tadi. Jadi kalau dengar suara ayam itu. Dan sunnah memang ada dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, sunnah melihara ayam jago warna putih. Nah, sunnah punya ayam jago, melihara ayam jago warna putih. Orang yang pelihara ayam jago warna putih, rumahnya akan dijaga Allah, tetangganya dijaga Allah. Nah, payah pula nyari ayam jago warna putih. Nah, bukan ini ya, bukan ayam Eropa maunya. Kalau ayam Eropa itu bisa bekokok. Bisa juga ya. Nah, tapi warna putih memang kalau di kitab ini. Nah, atau suara himar, atau dia punya keledai yang sudah dicobakan, yang sudah teruji. Memang dia ayam ini kalau berkokok pas waktu subuh. Keledai ini berkokok pas waktu maghrib atau waktu asar misalnya. Udah teruji, ya, itu boleh. Nah, ini kan jadi alat ijtihad.
dan dikehendaki ijtihad dengan yang tersebut itu, bagaimana cara berijtihadnya? Bukan berarti semata-mata kita pegangi, oh aku jahit begini, enggak. Harus ada yang diperhatikan. Seperti bahwa ta'amul itu artinya diperhatikan. Bahwa dia perhatikan pada menjahitnya. Adakah ia bersegera padanya atau tiada? Hari ini jahitnya agak lebih cepat atau kayak biasa atau lebih lambat. Nah, itu dipikirkan juga. Kalau lebih cepat berarti kemungkinan belum masuk waktu. Nah, kan gitu. Jadi itu diperhatikan juga. Dan pada koko ayam, adakah ia dahulu daripada adatnya atau tiada? Dan demikianlah. Ayam ini juga sering duluan dari biasanya atau bagai berubah-ubah apa terus-terusan di situ saja jamnya. Jadi ini memang harus dilihat betul. Nah, ya intinya ijtihad dengan waktu tadi lah. Nah, kalau kita yang pandai lihat matahari, lihat matahari. Cuma kalau sekarang 4 hari ini tak bisa matahari dilihat. Nah, hujan terus, tak keluar mataharinya. Nah, maka tiada harus sembahyang dengan semata-mata berpegang akan yang tersebut dengan ketiadaan ijtihad padanya. Jadi nggak boleh cuma dia baca Quran 1 juz sudahlah pasti masuk isya. Perhatiin dulu, itulah bentuk ijtihadnya. Tadi aku bacanya standar, agak lebih cepat atau agak lebih lambat. Nah, itulah bentuk ijtihadnya tadi. Nah, jadi harus ada ijtihadnya. Maka jika ia sembahyang dengan ketiadaan mengetahui masuk waktu, kalau dia sholat padahal nggak tahu entah udah masuk waktu entah belum, pokoknya sholat saja. Nah, atau zon masuknya dengan ijtihad. Nah, atau tidak, ini maksudnya tidak masuk waktu dan tidak zon. Nah, masuknya dengan ijtihad, tiada sah sembahyangnya, dan jika berbetulan dan muwafaqah dengan waktu sekalipun. Kalau seandainya ragu dia, ini udah masuk zuhur atau belum nih? Ah, udahlah sholat aja lah. Nah, sholat nih. Habis selesai sholat 4 rakaat, datang kawannya. Jam berapanya sekarang? 1:30. Ah, kan pas pula nih. Nah, pas. Kenapa? Aku tadi bingung, aku entah udah masuk entah belum, tapi aku sholat aja. Rupanya aku tanya, aku 1:30 berarti udah pas aku zuhur. Tak sah juga sholatnya begitu. Bukan sah, tak sah. Nah, jadi harus betul ada zon paling tidak dengan ijtihad, tapi bersungguh-sungguh dia cari waktu. Nah, misal tengoknya tetangganya, ya, wa anu udah pulang. Biasa wa anu itu kalau pulang jam-jam 1 itu. Misal lah gitu. Nah, tengoknya lagi yang lain itu bentuk satu ijtihad. Nah, tengoknya lagi yang lain, anak sekolah pun udah pulang misalnya. Nah, berarti udah lah ini. Nah, itu boleh itu seperti itu. Itu namanya ada usaha dia untuk mengetahui masuk waktu. Ini misal aja lah. Nah, itu tadi. Orang khosnya. Yang asap abu itu. Kalau memang udah sampai derajat yakin di sisi dia bisa. Cuma dia nggak bisa berfatwa dengan itu tadi. Dia nggak bisa berfatwa dengan itu tadi. Nah, kecuali kalau memang betul-betul sudah sampai derajat hakul yakin lah. Nah, udah sampai derajat betul yakin. Ini pernah kejadian seperti yang saya ceritakan dulu. Kita kalau pagi sama petang itu punya amalan. Ada amalan untuk menjaga diri dari bahaya. Contohnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali di waktu pagi, maka tidak akan terjadi perkara yang buruk menimpa kita sampai sore. Lalu dibaca sore hari, dibaca habis maghrib, sampai pagi kita tidak akan tertimpa perkara buruk. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tertulis di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, pernah mengaji sama murid-muridnya. Lalu ketika mengaji 1 malam suntuk sampai pagi, itu ulama dulu biasa begitu. Kalau daurah, kalau memang ngaji itu bisa sampai pagi. Begitu pagi, cuaca mendung macam kita akhir-akhir ini. Jadi bingung mereka, Tuhan ini udah masuk subuh atau belum? Nah,
Akhirnya semua cari-cari tanda, tak juga kunjung dapat. Akhirnya tiba-tiba Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu berkata, sekarang udah masuk subuh. Loh Tuan, dari mana dapat yakinnya, dari mana dapat taunya? Karena barusan kakiku disengat kala jengking. Karena kakiku disengat kala jengking. Kenapa bisa jadi tanda? Karena tadi malam aku baca doa, yang kalau doa itu dibaca katanya tidak akan tertimpa satu keburukan, satu bahaya. Ini aku udah disengat kala jengking, berarti doa itu udah habis masanya. Artinya sudah masuk fajar. Nah, itu tadi. Itu tadi. Pagi ini aku belum baca. Akhirnya dengan itu dia katakan ini udah masuk subuh nih. Ini udah makom beliau lah. Mungkin udah dibisikkan juga sama malaikat mulhimnya yang mengilhami. Nah, kalau kita tak bisa. Kita membaca itu pun nyamuk tetap gigit, semua tetap gigit. Jadi tak bisa jadi pegangan. Itu orang khawas tadi lah kata Pak Isan. Bisa ambil tanda-tanda dari seperti itu. Tapi tetap dibaca. Nah, doa-doa seperti itu tetap dibaca supaya terhindar dari keburukan. Nah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali lah itu dibaca. Nah, jadiin amalan kan pendek saja tuh, kalau 3 kali seperti itu dapat perlindungan. Ini kayaknya tak apa-apa lah kalau ada apa, sediakan papan tulis, entah ada bacaan-bacaan biar bisa kita tulis. Nanti dicatat, kalau seandainya ada papan tulis ada amalan-amalan ditulis. Kalau cuma dibaca gini saja, pertama nggak ingat, kedua kalaupun ingat nggak tahu tulisannya kayak mana. Nah takutnya salah-salah bacanya. Jadi kalau nanti dituliskan insya Allah lebih lebih kena. Nah ada papan tulis gitu. Nanti insya Allah lah diusahakan. Minggu depan. Bawa, pokoknya tiap ngaji ada papan tulis itu enak. Lekatkan aja entah di mana, itu tempelkan aja situ terus. Nanti sekali saya mau nulis bergerak ke situ menulis. Nah. Kemudian syarat berikutnya dan menghadapkan kiblat. Syarat berikutnya menghadap kiblat. Nah, dan berbetulan dengan sekalian badannya. Maka jika keluar daripada berbetulannya, jikalau dengan setengah badannya tiada sah, sembahyangnya. Jadi harus memang betul-betul seluruh badannya itu kalau jalan nabrak Ka'bah. Ini bagi orang yang langsung nampak Ka'bah. Begini, kalau orang yang langsung nampak Ka'bah itu wajib menghadap ainul Ka'bah. Wajib menghadap zat diri Ka'bahnya. Langsung nabrak. Makanya kalau yang di Masjidil Haram itu kan langsung nampak Ka'bah. Itu dia harus ngelingker sholatnya. Kenapa? Harus kalau maju tuh nabrak Ka'bah. Nah, saya yakin harus begitu. Kalau nggak kena, dia maju terus nggak kena Ka'bah, itu nggak sah. Nah, kalau kena separuh di sini walaupun dengan separuh badannya itu nggak sah. Memang harus berbetulan dengan seluruh badannya. Kena. Nah, yang berikutnya, kalau dia di luar Masjidil Haram. Kalau udah di luar Masjidil Haram, nampak nggak Ka'bah? Kan nggak nampak. Maka dia wajib menghadap ke jihatul Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah. Apa bedanya menghadap ainul Ka'bah? Menghadap zat Ka'bahnya dengan menghadap arah Ka'bahnya. Begini, saya nggak tahu Ka'bah itu lebarnya berapa meter. Berapa meter lebar? Ada sekitar sampai 10 meter ada? Ada 10 meter. Lebarnya 11. Nah, 11 meter. Kita bilanglah 11 meter. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya ada orang sholat di luar Masjidil Haram, bikin safnya panjang, sampai kira-kira 20 meter safnya. Ada nggak masjid yang lebarnya 20 meter? Kan ada. Safnya itu panjang 20 meter. Perlukah mereka melengkungkan? Nggak pala. Tidak perlu sampai melengkungkan seperti kalau ngelihat Ka'bah. Kalau seandainya memang tuh lurus di Ka'bah, yang kalau maju nabrak Ka'bah itu cuma yang di tengah. Yang di ujung lurus nggak akan nabrak Ka'bah. Tapi itu adalah arah
Ka'bah. Ah, itu dia bedanya. Ini untuk orang yang di dekat Ka'bah tapi tidak nampak Ka'bah. Paham maksudnya ya? Itu maksud jihatul Ka'bah. Jadi yang sholat mungkin di sekitar Mekah, kalau safnya panjang tak pala sampai dilengkungkan. Nah, bagi orang yang sudah sangat jauh dari Ka'bah, jangankan Ka'bahnya, Masjidil Haramnya nggak kelihatan. Jangankan Masjidil Haramnya, nah, Mekahnya nggak kelihatan. Jangankan Mekahnya, Saudi Arabianya, Arab Saudinya pun nggak kelihatan. Macam kita sekarang nih. Maka kita bahasanya menghadap Ka'bah bukan dengan Ainul Ka'bah, bukan langsung dengan Jihatul Ka'bah, tapi kita menghadap Zon Jihatul Ka'bah. Dugaan ini arah Ka'bah. Masih dugaan, bukan yakin. Kalau yang di Masjidil Haram, kalau yang di Mekah, itu yakin Jihatul Ka'bah. Kalau yang nampak Ka'bah, yakin Ainul Ka'bah. Kalau kita yang udah jauh, zon Jihatul Ka'bah. Zon saja. Nah, entah pas entah pun tidak. Karena menggeser 1 senti aja, udah entah kemana. Nah, nggak tahu kita, udah jauh itu. Tapi apakah sah? Udah sah. Asal udah diukur pakai ilmu orang yang memang paham. Nah, orang yang ngerti tentang masalah ilmu falak, udahlah itu memadai. Banyak guru-guru kami tak sepakat dengan sosialisasi arah kiblat. Itu nggak sepakat. Kadang kan ada dari MUI datang. Nah, ini kita ada pengukuran arah kiblat. Itu guru kami tak suka. Di antara yang tak suka siapa? Ustadz Hafiz Yazid. Tak suka beliau. Kenapa? Kata beliau, ini ukuran berikutnya ini yakin atau dugaan juga. Kira-kira kalau ada MUI ngukur masjid ini berikutnya, itu sampai derajat yakin atau tidak? Enggak. Mana bisa nengok? Nah, kalau sama-sama dugaan, kenapa dugaan yang lalu dikalahkan dengan dugaan yang sekarang? Tadi. Ada itu. Jadi, karena memang sama-sama zon. Kan artinya sama-sama ijtihad. Kaidahnya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Tadi. Orang dulu udah pakai ilmu. Oh, sekarang udah ada alat yang lebih canggih. Alat yang lebih canggih itu di makom yakin atau masih zon juga? Masih zon juga. Jadi ya udah. Makanya beliau itu katakan, itu masjid yang tempat saya ngajar, yang tempat hari itu kita mensolatkan almarhum. Itu kan beliau ngajar situ. Sampai beliau itu marah. Yang bilang sholat di masjid ini nggak sah orang gila. Sampai begitu beliau bahas. Nah, yang bilang sholat di masjid ini nggak sah orang gila. Itu makom beliau. Kenapa? Karena orang-orang MUI murid beliau. Tapi kalau kita nggak usah sampai bahasa seperti itu. Nah, jadi artinya asal udah dengan ilmu yang memadai, ilmu falak yang memadai sudah. Karena kalau berubah terus nanti itu. Nah, geser sana, geser. Ya kalau mau diikuti pun boleh. Cuma kata beliau, kalau mau diikuti takutnya nanti masyarakat jadi pecah. Ada yang pro sama yang lama, ada yang mau sama yang baru. Akhirnya tak mau aku sholat situ lagi. Kalau aku sholat di situ berarti aku menafikan sholatku yang lama. Kan begitu jadinya. Nah, kesannya begitu. Padahal dalam hukum masalah kiblat ini, kalaupun kita berubah kiblat, bukan berarti yang lalu itu tidak sah. Kan udah kita bahas. Ada orang berubah kiblatnya, tapi sifatnya zon juga, bukan yakin. Ya yang lama tetap sah. Tapi kadang kan orang mikirnya begitu. Kalau aku ikutilah kiblat yang berubah itu, cemana sholat-sholatku yang lama? Wah, ini kan kata ngajinya ini. Kalau ngaji kan dia paham ya, kan sah juga, nggak ada masalah. Nah, kalau dalam kitab Sabilal Muhtadin itu seandainya ada orang sholat 4 kali dengan 4 kiblat yang berbeda. Karena di atas puncak gunung tak ada kompas, tak nampak matahari, zuhur ke sana. Pas asar berubah ijtihadnya, kayaknya ke sana nih. Pas maghrib, oh enggak sana nih. Pas isya sana. Gimana sholatnya 4-4? Karena 4-4-nya semuanya itu zon, maka 4-4-nya sah. Tapi kalau udah sampai yakin, barulah la ibrata fi zanni al-bayyinu khata'uhu. Nah, itu namanya kaidah fikih, bukan kaidah usul fikih. Tidak dianggap kuat dugaan kalau nyata salahnya. Kuat dugaan tidak akan dianggap kalau nyata salahnya. Tadi. Jadi maka ini tentang menghadap kiblat. Nah, sekarang kan kita ya alhamdulillah udah ada alat canggih pula. Handphone pun udah ada
penunjuk kiblatnya. Tapi itu pun kadang beda pendapat handphone tuh. Nah, jadi sama-sama dia. Nah, kalau handphone Cina ngarah ke Cina dia kadang. Handphone buatan Korea ngarahnya agak beda lagi. Beda kan? Samsung, Oppo, Realme, nah, beda-beda semua kiblatnya. Takutnya seperti itu. Jadi maka ya sudah. Ini nggak usah terlalu diketatkan kali karena sifatnya semua zon. Nah, kalau orang dulu, kalau yang di Indonesia, mana kiblat? Barat agak kanan dikit. Udah lah. Udah gitu. Barat agak kanan dikit. Nah, gitu aja orang dulu. Apakah sah kalau sholat begitu? Sah. Insya Allah. Kalau seperti itu. Nah. Berikutnya. Dan harus meninggalkan berhadap kiblat. Sama ada sembahyang fardu atau sunnah pada sembahyang syiddatul khauf. Nah, pada perang yang harus seperti perang muslimin akan kufar dan perang ahli adli akan bughah. Bolehkah kita tidak menghadap kiblat? Boleh. Di sholat fardu atau sholat sunnah, dua-duanya boleh tidak menghadap kiblat. Kapan? Pada sholat syiddatul khauf. Sholat dalam keadaan sangat takut. Ada sholat khauf, ada sholat syiddatul khauf. Kalau sholat khauf, takut tapi nggak takut kali. Itu ketika berperang, tapi pada saat belum berkecamuk perang. Pasukan muslim masih di kemahnya, pasukan kafir di kemahnya sana. Nah, itu sholat khauf. Itu tetap harus ngadap kiblat. Yang kalau nanti kita baca di sini caranya itu ada beberapa macam. Nah, cara pertama yang pernah dilakukan Rasulullah itu ketika musuhnya di arah kiblat, maka nanti sholat imam saf pertama, saf kedua dibariskan jadi 2 saf atau lebih. Nah, nanti ketika imam berdiri, semua berdiri, imam ruku, semua ruku. Kenapa? Karena ruku masih bisa ngelihat depan. Imam i'tidal, semua i'tidal. Ketika imam sujud, saf pertama saja yang ikut sujud. Kalau semua sujud, nah, habis kena panah tak ada yang bisa memberi peringatan. Maka ketika imam sujud, saf pertama sujud, saf kedua jaga-jaga. Nah, duduk, saf pertama ikut duduk, sujud lagi kedua, saf pertama ikut sujud kedua, bangkit rakaat kedua, baru yang saf kedua sujud. Duduk, sujud, kejar lagi berdiri. Nah, begitulah caranya. Ini pertanda apa? Pertanda bahwa sholat jamaah ini memang penting ya. Sampai bahasanya di dalam peperangan saja juga dijaga seperti itu. Nah, tapi kalau syiddatul khauf, itu sholatnya sudah di saat perangnya ini berkecamuk. Udah mulai perangnya itu udah memang saling serang lah satu sama lain. Nah, kalau ini tak usah dijaga menghadap kiblat. Nah, udah tinggalkan saja menghadap kiblat, nggak apa-apa. Tapi itu pun perang yang boleh meninggalkan menghadap kiblat kalau perangnya perang yang mubah, perang yang boleh. Artinya perang yang halal. Yakni seperti perang orang Islam lawan orang kafir, atau perang pemerintah yang adil melawan bughah, pemberontak. Tapi kalau perang saudara, nah Islam sama Islam nggak boleh, harus menghadap kiblat. Nah itu mau nggak mau kalau udah masuk zuhur berhenti semua, kan Islam sama Islam. Bentar-bentar zuhur, nanti tawurannya kita lanjut lagi, misal. Nah, ya kan Islam sama Islam. Kalau Islam sama kafir mana mau orang tuh bentar-bentar, nggak peduli orang tuh soalnya kan nggak sholat. Tapi kalau misal perang Islam sama Islam, ya zuhur wajib berhenti. Nah, berjamaah lah gitu. Musuh sama air. Jadi kalau seandainya seperti itu, ini udah tak mesti lagi menghadap kiblat. Nah, sama ada sembahyang fardu atau sunnah. Pada sembahyang syiddatul khauf udah tadi ini ya, perang ahli adil dan bughah. Maka sembahyang ia betapa sedapatnya, artinya sebagaimana mungkin lah. Semungkinnya kayak mana. Ya mau sambil berlari, mau sambil memanah, sambil menombak, ini nggak ada masalah. Dan tiada wajib qadha atasnya. Nah, dan tiada wajib mengqadha atasnya. Tapi syiddatul khauf ini kalau di dalam kitab Hasyi Al-Bajuri bukan hanya
tentang peperangan. Bisa juga tentang yang lain. Misalnya takut terhadap hewan buas. Itu juga bisa tidak menghadap kiblat. Nah, sholat di tengah hutan, belakangnya semak-semak, kiblatnya sana. Nah, tapi tiap dia menghadap ke sana, terdengar bunyi macam suara hewan buas di belakang. Ini kalau seandainya aku sholat ngadap sana, tinggal nerekam aja dari belakang. Tak tenang betul, takut betul. Akhirnya sholatnya sambil menghadap lain dari kiblat, misal seperti itu. Kalau sudah sampai derajat sangat takut, boleh. Nah, kalau di kitab Bajuri itu juga dicontohkan sholatnya orang yang melarikan diri dari banjir. Nah, banjir atau tsunami yang kadang-kadang datang airnya gitu. Sementara dia udah berlari, udah masuk waktu sholat, bahkan udah habis waktu sholat. Akhirnya dia takbir. Ya udah sambil lari begitu, menghindari kejaran air tadi. Itu juga syiddatul khauf namanya. Tak bisa menghadap kiblat. Nah. Dan harus pula meninggalkan berhadap kiblat pada sembahyang sunnah di dalam safar. Kalau dia sholat sunnah, nah sholat sunnah sedang dalam perjalanan, maka boleh tidak menghadap kiblat. Nah, tapi safarnya safar yang harus, safar yang mubah. Nah, jikalau pendek sekalipun, walaupun pendek. Nah, apa maksud musafir pendek? Dan sekurang-kurangnya bahwa musafir ia kepada tempat yang tiada didengar padanya bang. Ini kalau adzan di musola ini, kira-kira sampai manalah kita jalan, nggak terdengar lagi azan di musola ini. Nah, itu namanya musafir pendek. Di situ udah boleh kita sholat sunnah, tidak menghadap kiblat. Misal yang mudahnya aja lah, dari sini ke Indrapura. Nah, naik kereta, jam 9 pagi, pingin sholat duha. Boleh sholat sunnah, boleh sholat duha di keretanya? Boleh. Sah, sah. Loh, tapi safarnya pendek, walaupun safar pendek. Indrapura berapa menit? 10 menit. Nah, tuh masih pendek. Nah, kencang tuh Aisyah. Naam. Ya, tapi kena jalan pajak sore agak lambat sih gitu Aisyah. Nah. Jadi maka kalau seandainya perjalanannya pendek sekalipun boleh dia tidak menghadap kiblat. Ukurannya tadi tidak terdengar bang. Bang itu artinya adzan. Nah, itu tadi. Iya. Memang di sini tidak berarti. Karena dulu nggak ada pengeras suara. Bang berjumat dan kata kil, ada satu kil, perjalanan pendek itu apa? 1 mil. Nah, atau umpamanya 1 mil itu cuma 1,5 kilometer. Nah, dari sini pajak sore bunda lebih 1 mil. Nah, itu berarti udah boleh itu. Tidak menghadap kiblat. Nah, itu tadi. Jadi sholat di kereta. Dulu guru kami pernah cerita, almarhum Alim Alam Syah. Beliau punya guru yang kalau lagi naik sepeda itu, kelihatan badannya sering naik turun di sepeda tuh. Nanti tegak, tiba-tiba agak turun, tegak lagi, turun lagi. Rupanya lagi naik sepeda pun sholat. Nah, lagi naik sepeda sholat. Nah, jadi itu luar biasanya. Ini kan kalau udah sholat sambil naik sepeda, berarti kalau di rumahnya kan lebih sholat lagi kan gitu. Di tempat yang seperti itu, dalam keadaan seperti itu aja sholat. Nah, jadi itu boleh kalau dikerjakan. Nah, kemudian atau umpamanya, maka harus baginya menghadapkan kepada pihak yang dikosotnya. Kemana tujuannya ngadap ke sana lah. Dan jangan ia berpaling daripadanya melainkan kepada kiblat. Nggak boleh berpaling dari arah tujuannya kecuali kepada kiblat. Nah, maka jika ia di atas kendaraan, jika kemudahan baginya menghadap kiblat pada sekalian sembahyangnya dan menyempurnakan segala rukunnya atau setengahnya, lazimlah yang demikian itu karena mudahnya. Kalau dia di atas kendaraan, bisalah dia menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat. Bisa dia rukuk dengan sempurna, wajib rukuk dengan sempurna.
Bisa dia sujud dengan sempurna, wajib sujud dengan sempurna. Contohnya apa? Contohnya kendaraannya perahu lah ini. Sampan, kapal besar. Naik kapal feri besar tuh, itu bisa. Tapi kalau naik kereta, naik mobil, mana bisa? Nah, maka di sini lanjutannya. Dan jika tiada mudah, kalau sulit, tiada lazim atasnya sesuatu daripadanya, melainkan takbiratul ihram. Hendaklah menghadap kiblat jika kemudahan baginya. Kecuali takbiratul ihramnya sajalah ngadap kiblat, kalau itu mudah. Kalau payah pun ya udah nggak usah juga. Nah, dan jika kesukaran, kalau takbiratul ihram pun sulit, tiada lazim pula menghadapkan dia. Nah, kalau seandainya sulit nggak wajib menghadapkan dia. Sikit lah ya, kita selesaikan aja lah nih sikit. Dan tiada wajib atasnya menghantarkan dahinya atas umpama pelananya. Nggak wajib keningnya disujudkan ke pelana kudanya. Kalau kita sekarang nggak wajib sujudnya itu diletakkan kening tuh ke setang kereta tuh jangan. Nah, takut bangkit udah mobil fuso depan. Jadi tak usah diletakkan di setang kereta, tak usah diletakkan di setir mobil, bunyi klakson tuh kalau diletakkan di situ. Nah, jadi pada ketika rukuknya dan sujudnya, bahkan akan tetapi hendaklah diisyaratkan dengan keduanya, dan adalah sujudnya terlebih rendah daripada rukuknya. Jadi isyarat saja, tapi untuk sujud isyaratnya harus lebih rendah daripada rukuk. Nah, itu tadi. Dan jika ia berjalan, kalau dia jalan kaki, nah maka wajib atasnya menghadap kiblat pada takbiratul ihram. Kalau jalan kaki kan mudah. Iya. Untuk takbiratul ihram ngadap kiblat. Habis takbiratul ihram ngadap kiblat, udah lanjut lagi ke arah mana dia mau. Nah, dan pada ruku, nanti pas ruku ngadap kiblat lagi. Berhenti dulu, putar badan ke kiblat, ruku. Nah, kemudian i'tidal, kemudian sujud dan duduk antara dua sujud. Nah, dan hendaklah disempurnakan rukuknya dan sujudnya. Kalau yang berjalan ruku sujud harus sempurna. Dan jangan ia berjalan di dalam sesuatu daripada rukun, melainkan pada ketika qiyamnya dan i'tidalnya dan tasyahud dan salam jua. Bolehnya dia tidak menghadap kiblat, bolehnya sambil jalan, itu ketika berdiri, i'tidal, duduk tasyahud, dan ketika salam. Itu aja yang boleh. Sujud wajib berhenti bentar, cari kiblat, sujud bentar. Duduk antara dua sujud, sujud lagi, pas tahiyat akhir, Allahu Akbar, silahkan sambil jalan. Kalau pas tahiyat akhir. Nah, kalau dalam keramaian sulit. Tengok orang sujud-sujud, ruku kita, aneh orang ngeliat. Nah, inilah insya Allah akan datang faslun fi arkanis sholat. Fasal tentang rukun sholat.